Blow on mana blow on? Panggil blow on. On, duduk sini on. Orang Nih. tua saya itu kan Duduk sini dulu. Hindu, Pak. Hindu. Ya. Bapaknya apa ibunya? Bapak ibu Hindu, Pak. Ya. Jadi kan seperti Ini blow on nih. Ya. Itu pasti. Sama gue gak usah salaman on, sini aja on. Nanti gue ketularan blow on. Gitu, Pak. Ntar ditambahin sama Pak Kiai. Ayo Pak Kiai kasih tambahan nih. Jadi gini Bu. Nanti yang bimbing namanya Pak Blow. Kalau kami kan di sini kita baca Al-Quran, ya Bu ya. Nggih. Tapi semua itu tetap Allah yang mengabulkan, Nggih. ya Bu ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya semangat aja Ibu ya, kabul semua hajat-hajatnya Ibu. Travel blow on dari Indramayu. Tepuk tangan dulu dong. Travel blow on. Jadi ibu itu fokus ke ibadah Bu. Enggak terkabul juga, ibu dapat pahala. Nanti ketemu di akhirat Bu. Tepuk tangan dong untuk Travel blow on. Dia datang ke sini jauh-jauh dari Wonosobo. Nggak nanya, hanya mau testimoni. Dia dagang kupat tahu. Kupat tahu. Rumahnya nggak punya. Dan alhamdulillah tadi privat sama saya khusus. Tapi penumpangnya dari Wonosobo. Jangan nginep di rumah saya Pak. Nginep di rumahnya Travel blow on. Untung dia nggak ketularan. Ya, Ibu utang ya. Aku tadi keluar dulu sih. Sampai HP itu bunyi sehari semalam. Emang Apa? begitu. Utangnya apa? Uang. Iya, utang uang biasa. Saya loh kemarin kan 40 pinjol saya. Yang neror berapa orang? Banyak kan? 17 kartu kredit saya yang neror berapa orang, Bu? Banyak. Dari mulai orangnya Cina, mulai yang putih sampai yang hitam ada semua. Tapi kan saya tetap konsentrasi, makanya tadi saya juga bilang sama Pak Ustadz tadi ngobrol sebentar. Gimana sih caranya biar nggak jadi bingung gitu kan? Maksudnya jadi ketakutan. Konsentrasi aja sama kalau saya sekarang bilang ilmu mutlaknya RDAY. Loh, yang itu bangun jam 00 itu. Kalau Ibu ngerjain itu pasti PD-nya tinggi nanti karena kita sudah lebih dekat sama Allah. Saya ngerjain itu, nggak yang lain-lain, cuman ngerjain yang bangun jam 00 serangkaian itu. Jadi saya bilangnya ilmu mutlak itu mutlak harus aku lakukan sampai sekarang. Kalau saya lagi nggak di RDAY ya saya melakukan itu di rumah sampai sekarang. Plus lagi saya duha dan lain-lain. Walaupun mungkin kalau memang ibu bapak bisa bilang kan udah selesai. Gak mau, saya masih tetap menerusin ilmunya Pak Haji. Terus, nah dengan adanya itu, nanti kita kalau udah, saya punya prinsip kalau kita mengejar Allah, pasti Allah akan mengatur dunia kita. Jadi makanya saya bilang itu kan orang juga Bu, yang ngatur kan Allah juga. Ngapain kita takut sama dia, sama orang itu? Minta aja lewat yang sholat itu, yang rangkaian yang bangun jam 00 itu. Ibu udah lakuin belum? Saya baru 1 minggu ini lihat YouTube-nya Pak Haji, itu pun baru 3 kali 4 kali. Iya, jadi nanti dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Oh ya, nanti kan ada tuh, nanti ibu simak lagi. Kan banyak tuh, ibu simak satu-satu. Saya juga, dulu mah saya nggak begitu Bu, dulu saya duduk ikutan. Jadi saya nggak pencerahan, tapi orang dicerahin sama Pak Haji saya ngikut. Dulu belum ada YouTube. Belum ada Bu, jadi saya datang. Gini, biar cepet aja ya. Jadi bapak dan ibu, coba bapak dan ibu, otaknya, mindsetnya yang dipikirin yang seneng-seneng dulu. Kalau ibu nggak seneng-seneng, saya angkat tangan. Apa tuh seneng-seneng? Saya nggak tahu. Apa ibunya nyanyi, telanjang bulat di kamar, atau bapak naik di atas lemari nggak pakai celana dalam. Siap. Oke. Pokoknya maunya saya gini, gembira dulu, karena kalau gembira yang datang tawon. Tapi kalau bapak nggak gembira, yang datang laler. Setuju gak? Setuju. Bapak nggak gembira, sedih, yang datang laler, penyakit. Tapi kalau bapak gembira, yang datang tawon, madu, gitu. Pak, ini bukan sayanya sendiri, saksinya nih banyak. Iya. Orang kalau ngelihat bapak beda sama orang lagi gembira. Bapak bawaannya suntuk. Nah, coba dulu gimana caranya Ji biar nggak suntuk.
praktekin ilmu RDAY, celana dalam dicopot, digosok kalau mau tidur 99, bangun tidur 99. Nanti orang bawaannya bapak pengen ngasih modal. Begitu, kayak saya gosok. Orang pengen ngasih saya Robicon, orang ngasih saya Land Cruiser. Yang ngasih Land Cruiser dia kenal, namanya Pak Hengki. Yang ngasih Robicon dia kenal, namanya Pak Sultan. Yang ngasih gue Mercy E250 dia kenal, namanya Bu Rini. Pada kenal lah. Ini emang beli boro-boro. Ada yang utangnya 200 miliar lunas, lumayan. Ada yang 350 miliar, lumayan. Ada yang ngasih. Belum ada dulu zamannya ini angkatan dia tuh angkatannya Pak Kiai Yusuf Mansur. Masjidnya masih bilik. Pak Kiai kalau sholat goyang-goyang. Ya namanya jadul lah. Iya. Tapi kan sekarang, Pak Kiai udah 2 kali kesini, kita malah belum. Bisa gak lu gembira berdua? Gimana tuh caranya Pak Haji. gembira? Apa gua ajarin apa lu bisa sendiri berdua? Iya Pak Haji. Iya, nah tuh lumayan. Minimal lo ketawa giginya kelihatan aja. Saya bisa gembira di luar dengan dia, Pak. Kalau sama dia pinginnya marah aja gitu. Apa mendingan laki lo dititipin dulu di panti pijet biar lo nggak terganggu sama dia. Atau dia dititipin dulu di kandang embek. Gua ada 1 slot kosong. Buat itu ngawinin betina gue. Gue kurang pejantan. Mbak. Kamu tuh kalau gue lihat, kalau orang lain hajatnya masih 2 langkah lagi, 3 langkah lagi. Lo tuh tinggal selangkah doang. Nggak butuh 5 langkah, kelamaan. Gimana caranya? Itu tadi gembira. Kalau lo nggak gembira, sekarang kita jualan nih. Bawaannya mukanya suntuk, ada yang beli gak? Nggak ada, dilewatin aja. Tapi kalau kita gembira, herannya orang nggak nawar. Buktinya, kan gue dari tadi gembira. Itu orang beli sapi nggak nawar. Boro-boro. Di mana-mana orang jualan sapi mah ditawar. Enggak. Hah? Ya kalau gembira hatinya buka. Berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah masuk. Kalau kita cemberut, jutek, ketus, sebel sama seseorang ciptaan Allah, hatinya nutup. Nah kalau hatinya nutup, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah nggak bisa masuk. Nah nutup. Coba lo udah gembira dah. Gini, lo kalau nyebrang tuntunan nggak? Enggak pernah. Nah sekarang lo tuntunan. Tapi nggak boleh nuntun tangannya suami. Yang lo tuntun mesti kontolnya suami. Kalau yang pengen nanti. Ketawa dia. Gue seneng lo ketawa tahu. Gue nyari-nyari apa dia biar dia ketawa. Oh iya. Kalau nyebrang tuntun kontolnya suami. Nanti kan di TikTokin sama orang viral. Ya udah loh. Itunya followernya naik. Dapat banyak banget mereka. Hah? Kalau di TikTokin sama orang ya banyak yang dapat banyak uang kan mereka. Saya malu-malu aja. Ya enggak, nanti kan kerjasama. Nah tuh ketawa. Lo tinggal gembira aja deh. Kalau lo gembira, waduh. Gembira. Jangan ditungguin. Kita nih contoh ya. Kita lagi mau nangkap perangkap nih. Burung. Kita kasih umpan burung. Kita tungguin nih burung. Apa burungnya masuk? Enggak. Nanam ikan nih pakai wuwu. Di selokan kita tanam. Apa kita tengah malam sampai pagi nungguin wuwu di selokan? Di parit? Enggak, kita tinggal pulang. Mandi, makan, besok pagi kita angkat wuwunya. Ada keong, ada kepiting, ada ikan. Begitu juga burung kita jagain. Kita sambil nyapu, sambil masak. Burungnya masuk. Lu tuh jangan jagain sebelnya laki, jeleknya laki, katroknya laki. Jangan dipikirin. Utang belum lunas, debt kolektor galak. Masa itu semua? Jangan dong, yang dipikir yang lain dong, yang senang-senang. Ada lagi? Ya sudah Pak Haji. Nah, harus bisa ya. Jadi kedatangan kami ke sini minta mohon ridhonya ingin mengamalkan ilmunya Pak Haji. Boleh. Yang mana dulu yang mau diamalin? Insya Kalau Allah gue boleh nanti- tanya. Ini kan karena kami baru Pak Haji ya, mungkin kami tak coba
Ya, yang satu-satu dulu gitu. Yang mana coba? Ya seperti mandi pagi terutama itu Pak Haji. Ya? Bos, terakhir ML kapan? Terakhir. Ah? Terakhir ML kapan? Enggak ingat Pak Haji. Lama. Ini kan Ada 100 tahun yang lalu. Enggak ada. ini melarikan diri Pak Haji. Ada. Hah? Melarikan diri dari rumah. Kabur Pak Haji. Kabur dari rumah. Terus dia itu telepon saya. Kebetulan saya pas lagi lihat YouTube-nya Pak Haji. Habis itu ya sudah, kalau kamu memang mau balikan, ayo ikut aku ke mana? Nggak tahu lah mau kemana. Mau ke mana di sini, Bang? Bogor. Mau ke Bogor. Kamu punya uang, nggak tahu lah dari mana. Sampai tadi pagi saja Pak Haji mau naik bis itu saya tengkar. Soalnya saya di Madura Pak Haji. Dia di situ Bondo gitu. Dan ayolah Bang berangkat, cari yang paling murah. Iya sudah, terserah gitu. Kalau Abang berangkat nanti tambah banyak loh ininya, ongkosnya. Sudah, Abang tak tinggal di situ, nanti aku pulang, saya bilang gitu aja. Nah, kalau ibu berani, tanda sayangnya ibu sama Allah, ridhonya Allah, ridhonya suami. Tanda sayangnya ibu sama Allah. Kalau ibu pengen terkabul minggu ini, coba ibu cium pipinya suami, cium kanan kiri, cium dahinya, cium mulutnya. Coba buktiin sama Allah bahwa ibu udah luluh hatinya. Jangan dibuktiin. Saya nggak bisa. Coba cium dulu. Disaksiin sama follower. Ayo. Ayo bos, shoot bos. Cium bos, shoot. Coba. Cium. Saya nggak mau ngeliat Pak Haji ya. Ya ya. Acting mulai. Cut. Mudah-mudahan dengan ini. Iya, cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium lihat, cium mulut. Gitu. Nanti bapak juga cium pipinya istri kanan kiri, jidat cium mulutnya. Gitu. Ya di sini loh. Kan disaksikan sama follower, biar followernya naik. Acting mulai. Kanan, jidat, mulut lagi, mulut. Nah, tepuk tangan dong. Nah, sekarang suami cium istri. Ayo. Acting mulai. Pipi lagi, mulut. Weh. Ini pengobatan apa ini? Bos, biar cepat terkabul kan baru sekali. Ini kesini, ini kesini. Iya. Gue maunya 3 kali biar minggu ini ada yang cair. Yang kedua, acting mulai. Ayo Pak. Ayo, geser. Kasih mukanya. Mulut. Jidat. Mulut lagi. Sekali lagi. Nah, sekarang suami. Gak apa-apa, ini kan memang ini lelucon, tapi cair. Acting mulai. Suami ke istri. Nah, adu mulut. Nah, tepuk tangan dong. Sekali lagi. Ini pengobatan apa? Ada, saya udah sediain ibu yatim 100 orang. Nanti dicium sama Ustadz kan bunting semua. Ustadz saya santet. Jadi saya punya yatim kurung banyak. Sip, mulai lagi ya. Ibu ke bapak. Pipi, mulut, jidat, mulut. Bapak juga nanti ulangin. Acting mulai. Pipi, mulut, jidat, mulut lagi. Tepuk tangan dong. Wow. Tinggal bapak ke ibu sekali lagi. Dia yang ciuman, kontol gue yang ngaceng. Masih ada yang kosong.
Yuk, bapak ke ibu ya sekali lagi ya. Bapak ke ibu sekali lagi. Harus kamu. Bapak ke ibu sekali lagi. Acting mulai. Nah, jidat, mulut, tempel lidah. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Saya kasih 1 juta buat pegangan. Dia yang ciuman, gue yang tekor. Dia yang ciuman. Gue bayar dia 1 juta. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegang. 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 Sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Nah, Bapak kalau setuju, praktekin cium, 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 cium. Mau di mana aja bebas. Sehari 9 kali. Nggak sampai umur Bapak berapa? 43 Pak Haji. Ibu? 42. 43 tambah 42 jadi 85. Nggak sampai 85, 100% hajatnya terkabul. Tepuk tangan dong. Jadi ciuman yang kayak tadi 3 kali. Gue maunya 9 kali. Selama 85 hari. Nanti semuanya lunas, semuanya ya cair, semuanya dan semuanya. Bonusnya punya rumah 1000 meter. Dan lo punya mobil mau berapa tinggal sebut. Kok gitu Ji? Kan gue ngalamin itu. Tapi lo mesti ciumnya 9 kali. Ji, di mana Ji biar gue nggak ketahuan? Di atas pohon asem. Ada lagi pertanyaan? Sudah Pak. Oke, tapi nggak ada ya? Orang ciuman dikasih duit ya? Ya, tepuk tangan dong sekali lagi dong, luar biasa. Makasih ya. Minta ridho no. Ya, terkabul ya. Minta ridho. Terkabul ya. Amin. Terkabul ya. Terkabul ya. Sip. Ayo geser. Lumayan loh. Bayar red door. Jangan, saya yang iri nih, belum 200.000. ketemu suami udah lama. Iya. Pertanyaan apa Mbak? Iya ini Pak Haji, saya kan ada usaha bengkel las ya. Bengkel las tapi lagi down banget ya. Maksudnya? Lagi turun banget. Terus suami juga Mbaknya ada kan punya bisnis suami. Berani gak meraktein kayak tadi? sebagian kemarin udah saya praktekin. Memang kayak tadi itu saya kerja di Jakarta. Jadi babysitter lah, udah lama, udah 4 tahun. Jadi jarang banget ketemu suami. Terus? Ya hubungannya ya ala kadar. Dengan kemesraan. Pas ketemu iya. Ya perlu nggak ketemu juga bisa kan? Pakai by phone, WhatsAppan, gak usah telepon lah WhatsApp. Bisa gak kalau mbaknya WhatsApp sama suami nggak dijawab, hatinya nggak dongkol. Mbaknya dongkol. Kalau mbaknya WhatsAppan sama suami nggak dijawab, hatinya nggak boleh nggerutu, mbaknya nggerutu. Sebenarnya saya ngomong mbaknya, saya nyindir yang nonton tuh. Karena yang nonton WhatsApp-nya nggak dijawab sama lakinya, dia nggerutu. WhatsApp-nya nggak dijawab sama lakinya, dia mengeluh. Apa katanya si penonton? Gue juga mau Ji dicium sama laki gue kayak itu tamu lu kata gitu. Orang yang ciuman di sini yang komen no. Aduh. Saya juga yang ngiri. Lu juga ngiri ya? Ntar gue disiapin bandot. Enggak, besok mau pulang. Oh, Jadi iya. kan saya dari tempat kerja langsung ke sini karena udah kemarin saya sempat SMS Pak Haji juga. Ya. Iya WA, mau di WA terus testimoni saya juga udah di situ ada. Jadi di kemarin saya punya sakit di dada sama sakit di lutut. Kalau sholat itu sakit banget. Tapi dengan mandi rendaman air celana dalam, alhamdulillah saya minta sehat gitu badannya. Pertanyaan apa nih sekarang? Saya pengen usaha saya itu maju. Saya pengennya di rumah ngulas sama suami, ngabdi sama suami, ngurus anak, nggak kerja lagi gitu. Sedangkan saya kan masih ada beban anugerah ya ke bos gitu. Nah maunya saya tuh bisa lunas, bisa tuntas semua anugerah-anugerah saya, amanah-amanah saya, dan saya bisa di rumah ngurus anak, ngurus suami dengan menjalankan usaha. Sekarang usaha suami saya kan lagi sapi ya, jual beli sapi. Di rumah di kampung. Kampungnya di Pada Emut. Di mana tuh? Lakbok. Di daerah mana? Banjar.
Banjar Patroman. Oh, Banjar Patroman. Ya arah ke Pangandaran lah gitu, Oh, Jawa iya. Barat intinya. Bisa muat berapa ekor kandangnya? Oh, kemarin itu, nah, kemarin kan nggak laku-laku ya Pak Haji. Ya. Terus dilihat, ditengok, dinego, terus nggak dilirik lagi gitu, udah pergi aja gitu. Terus kemarin, Jadi lakinya tuh nggak ngelirik atau mbaknya nggak enggak, ngelirik? maksudnya yang belinya, Oh, beli belinya. sapinya, yang buat kurban itu, yang buat kurbanan haji itu. Nah, terus saya bilang itu coba dielapin pakai, dimandiin pakai celana dalam kamu. Mbaknya ngomong gitu? Iya, ke ke suami saya. Terus apa sih katanya ilmu gila gitu kan, bla gitu. Itu debat dulu gitu. Terus udah gitu dipraktekin sama dia, ternyata laku langsung. Tepuk tangan dong. Wow. Iya. Itu Enam-enamnya. belum, baru laku yang mau kejual kan rencananya 4. Soalnya yang 2 mau diingu dia lagi hamil kan. Oh iya. Jadi tinggal 2 lagi yang belum laku gitu. Emang Tapi dasar tuh alhamdulillah celana itu baru 4 hari yang lalu digosok-gosok pakai celana dalam. Walaupun sambil ngoceh-ngoceh gitu, sambil ngomel-ngomel, udah kamu jangan komen, jangan marah, jangan itu gitu kan. Karena ilmunya begitu ya. Iya. Ilmunya gak waras. Yang praktekin gak waras. Tapi kan hasilnya waras. Min kali min plus. Ilmunya gak waras. Dari saya kan ilmu gak waras. Yang praktekin suami ambil ngomel-ngomel. Kan gak waras kan? Iya, ambil Tapi ngoceh-ngoceh. hasilnya apa? Alhamdulillah ya, Laku. semalam terakhir itu, oh ya Ma udah anterin nih sapi 2 gitu, langsung laku 2, alhamdulillah. Terus yang ke anak juga, kan anaknya lagi ada masalah, nah saya sama pacarnya. Saya bilang udah kamu jangan pikirin, nanti saya riadoh gitu, minta tolong Pak Haji gimana baiknya gitu. Jadi sekarang pertanyaannya apa? 1, saya mau di rumah ngurus anak, ngurus suami dan nggak kerja lagi. Soalnya saya kerja udah lama, udah 4 tahun. Ikut bos-bos saya, alhamdulillah baik sekali. Support saya dan dukung saya dari segi materi. Gaji saya juga nggak perhitungan gitu. Walaupun saya hitungnya utang ke sana, saya butuh kapan saja dikasih gitu. Kalau mbaknya pengen di rumah, Iya. uang datang sendiri, Iya. bisa gak mbaknya nggak boleh jengkel sesaat, ngerutu sama lawan jenis, siapapun tuh lawan jenis, bisa suami, bisa anak, bisa siapa aja nggak boleh. Kalau mbaknya nggak matuhin itu, yang ada mbaknya duit nggak mau datang. Jadi kalau mbaknya mau marah, mau jengkel, Iya. mbaknya bukan resletingin dulu, laki perempuan, laki kan nggak ada. Karena mbaknya pantangan sama lawan jenis, gitu. Ada lagi? Ya tadi saya udah ijab ke anak yatim kurung juga, langsung ijab, langsung sedekah subuh juga. Ya insya Allah lah ya. Minimal Ya, gini mbak, ini berlaku ya. Iya. Minimal tamu-tamu saya yang terkabul tuh, sedekah subuh jangan bolong. Iya. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sedekah Idul Kurban jangan bolong. Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong. Itu dulu. Karena kalau Ba'diyah Qobliyah bolong, aduh. Boros. Iya, soalnya saya terus terang saja terikat kerjaan Pak Haji, terketua. Boleh, tapi Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong. 2 sebelum subuh, 2 Iya, sebelum bisa, duhur, memang. 2 abis duhur, 2 sebelum asar. Bisa gak? Bisa. Harus bisa. 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 Kerja saya di perumahan, jadi kalau saya lagi sholat anak saya udah teriak-teriak. Mbak, kalau mbaknya Ba'diyah Qobliyahnya nggak bolong, mbaknya tuh langsing. Tahu aja saya pengen langsing Pak Haji. Tepuk tangan dong. Gubrak. Enggak, intinya itu kalau langsing bonus lah. Yang penting hajat saya tuh terkabul yang itu. Itu tadi, mbaknya nggak boleh gerutu sama lawan jenis. Lawan jenis itu bisa suami, bisa anak, bisa tetangga, bisa papa kandung, bisa bosnya, bisa siapa aja, bisa rekan kerja, supir, siapa aja. Nggak boleh lawan jenis. Kalau lawan jenisnya udah boros, duit kepake aja, duit narok nggak ada balik lagi gitu. Ya, memang Modalin orang usaha suka nggak balik ngerutu lagi, sih. Gerutu ke suami. nggak boleh. Iya. Atau mau tuker tambah suami aja? Enggak. Aja. Itu Ada lagi? kata Pak Haji limited edition. Ah iya. Ada lagi?
Ya sudah gitu aja. Praktek ya. Iya. Banyak jangan pulang dulu, ijab dulu sama anak tahajud ya. Itu Iya. lagi ijab ya. Iya, iya. Oke, Iya, makasih terima ya. kasih ya. Ya.